salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelompok DPR akan menjelaskan tentang 5 elemen administrasi DPR. Sebelumnya perkenalkan, saya Stefani Gabriela dari kelas A reguler A. Perkenalkan, nama saya Dandi Febrian dari reguler B dari kelas A. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifa Alizati dari kelas A reguler A. Perkenalkan, nama saya Amelina, saya dari kelas A reguler A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supriya, saya dari kelas A reguler A. Halo semuanya, nama saya Ahoja Fajaria dari kelas A reguler A. Perkenalkan, nama saya Estinesha Putri, saya dari kelas A reguler B. Di dalam DPR terdapat 2 organisasi utama, yaitu yang pertama ada Alat Kelengkapan Dewan atau AKD. AKD adalah badan kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Saat ini terdapat 11 komisi di DPR RI periode 2019 sampai 2024. Sebelum itu, apa sih komisi DPR itu? Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Tugas komisi DPR ada 3, yaitu yang pertama ada pembentukan undang-undang, termasuk di dalamnya mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Yang kedua ada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk alokasi anggaran untuk lembaga pemerintahan. Yang ketiga ada pengawasan, termasuk kepada kerja pemerintah dan penggunaan APBN. Pada DPR periode 2019 sampai 2024 telah ditetapkan jumlah komisi sebanyak 11 komisi. Hal ini berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019, 11 komisi DPR yaitu Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019. Mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertama, pertahanan, kedua, luar negeri, ketiga, komunikasi dan informatika, dan yang keempat ada intelijen. Komisi 2 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertama, pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. 2. Aparatur negara dan reformasi birokrasi. 3. Kepemiluan. 4. Pertanahan dan reforma agraria. Komisi 3 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, keamanan. Komisi 4 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Komisi 5 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan. Komisi 6 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Komisi 7 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan inovasi, industri. Komisi 8 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Komisi 9 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Komisi 10 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan. Komisi 11 DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perbankan dan keuangan. Yang kedua yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI atau Sekjen DPR RI. Sekjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekjen DPR RI dipimpin oleh Sekretaris
Sekretaris Jenderal atau Sekjen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan pimpinan DPR. Sekjen DPR RI terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu yang pertama, Deputi Bidang Persidangan yang bertugas menyelenggarakan persidangan DPR, termasuk penyiapan bahan persidangan, dokumentasi persidangan, dan publikasi hasil persidangan. Yang kedua yaitu Deputi Bidang Administrasi yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPR, termasuk pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan aset. Ketiga yaitu Badan Keahlian yang bertugas memberikan keahlian kepada DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keempat yaitu Inspektorat Utama yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekjen DPR RI. Nah, kesimpulannya yaitu organisasi di dalam DPR terdiri dari alat kelengkapan dewan atau AKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI atau Sekjen DPR RI. AKD bertugas menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan Sekjen DPR RI bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Manajemen berfungsi untuk mencapai tujuan, maka manajemen ini menjadi sangat penting untuk menjadi elemen-elemen dasar dan elemen utama yang akan melekat di dalam sebuah proses manajemen, sehingga nanti dijadikan acuan oleh para pemimpin dalam melaksanakan proses atau tujuan ke depannya. Manajemen juga memiliki arti. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mempelajari pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar bisa mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen juga tentunya memiliki fungsi untuk bisa mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Fungsi yang pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan merupakan proses yang paling awal untuk menentukan suatu arah tujuan ke depannya. Yang kedua ada organizing. Organizing merupakan proses mempersatukan segala rencana yang sudah direncanakan sehingga menjadi teratur dan sistematis. Yang ketiga ada leading. Leading merupakan sebuah pemimpin yang akan memimpin bagaimana proses itu nantinya akan berjalan. Yang keempat ada controlling. Controlling merupakan penilaian atau evaluasi yang nantinya akan dilaksanakan untuk memantau apakah semuanya sudah berjalan semestinya. Elemen selanjutnya adalah kepemimpinan. Dalam sistem kepemimpinan dalam DPR atau dalam perwakilan rakyat Indonesia berfokus pada pemilihan pemimpinan yang dilakukan oleh dan dari anggota DPR dalam satu paket dan bersifat tetap. Pemilihan pemimpin DPR RI dilakukan dengan mekanisme paket yang melibatkan langsung pemilihan satu ketua dan 4 wakilnya. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang mekanisme pemilihan pemimpin MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sistem ini, Ketua DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan para anggota dan memiliki tugas yang luas termasuk sebagai koordinator bidang politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, industri dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat. Pemilihan Ketua DPR RI juga dipengaruhi oleh perolehan suara partai politik yang didominasi dalam pemilu, seperti pada periode 2019 sampai 2024, di mana Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, berasal dari fraksi PDI Perjuangan yang memiliki perolehan suara terbanyak. Penetapan pimpinan DPR RI masa bakti 2019-2024 dilakukan berdasarkan Undang-Undang DPR, MPR, DPD, DPRD atau UU MD 3 pasal 427 di ayat 1 tentang susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR RI masa keanggotaan DPR RI setelah hasil pemilu tahun 2019 dilaksanakan. Pimpinan DPR RI masa bakti 2019-2024 terdiri atas Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah 4, dan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Aziz Samsudin, fraksi Partai Golkar, Dapil Lampung 2, serta Wakil Ketua DPR RI,
Sufni Dasko Ahmad, fraksi Partai Gerindra, Dapil Banten 3. Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, fraksi Nasdem, Dapil Gorontalo, dan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, fraksi PKB, Dapil Jawa Timur 8. Ketua dan para wakil ketua DPR RI meliputi berbagai bidang koordinasi yang mencakup seluruh bidang koordinasi. Di antaranya, pertama, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam, membidangi ruang lingkup tugas Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi. Yang kedua, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan atau Koreku, membidangi ruang lingkup tugas Komisi 9, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Yang ketiga, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan atau Korinbak, membidangi ruang lingkup tugas Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 7. Yang keempat, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kokesra, membidangi ruang lingkup tugas Komisi 8, Komisi 9, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Oke, di bagian saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan di dimensi administrasi negara di lembaga DPR RI. Oke, langsung kita lanjut. Proses pengambilan keputusan di lembaga DPR RI itu pada dasarnya diambil oleh mufakat. Pengambilan keputusan melibatkan beberapa tahap dan proses berikut. Itu ada keputusan di lembaga DPR RI. Yang pertama tuh menerima dan membahas RUU. DPR RI menerima rancangan undang-undang RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPR RI juga membahas RUU yang diusul oleh Presiden atau DPD. Dan juga persetujuan atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diajukan oleh Presiden. DPR RI juga mempertimbangkan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama. Kedua, musyawarah dan mufakat. Putusan di rapat DPR RI diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam tahap ini, anggota rapat diberikan kesempatan jika tercapai mufakat, putusan diambil berdasarkan kesempatan sama. Jika tidak tercapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Lanjut yang ketiga, seingat saya pengambilan keputusan terbuka dan tertutup. Pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka jika menyangkut kebijakan, namun jika menyangkut orang atau masa lain, tak perlu lagi diambil keputusan, dilakukan secara tertutup lagi lah. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Jika keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi karena ada perbedaan pendapat, tak setuju satu atau dua pihak, putusan langsung diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang kelima, peran Komisi DPR RI memiliki beberapa komisi yang bertugas untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, lupa singkatannya. Pembahasan dan pokok dia malas pengusulan penyempurnaan RUU lah pokok intinya. Pengawasan selain pengambilan keputusan DPR RI, juga untuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR RI juga persetujuan keputusan pokok intinya itu pengambilan pada dasarnya ini cuman keputusan mereka itu berdasarkan suatu banyak atau mufakat gitu. Dan juga tertutup ataupun terbuka. Selain itu juga DPR RI juga melibatkan komisi-komisi dalam pembahasan dan penyempurnaan rapat mereka lah pokok intinya. Baik, dah berapa menit dah nih. Sekian, terima kasih. Antar lembaga negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 memegang penuh peranan penting dalam fungsi-fungsi negara. Contoh lembaga tersebut ialah MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden dan juga BPK. Dalam peranan atau tugas dan wewenangnya masing-masing terdapat hubungan satu dengan yang lainnya.
Contohnya adalah DPR dan MPR yang memiliki hubungan untuk proses pemberhentian presiden, dan juga DPR dan presiden memiliki hubungan dalam proses rancangan undang-undang atau RUU. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, lembaga-lembaga negara saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. Dalam kesimpulan ini, DPR memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif, serta memiliki peran penting dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dalam hubungan dengan lembaga lain, DPR ini memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara dan memiliki kewajiban untuk menilai dan mengawasi jalannya roda pemerintahan sehari-hari. Itulah penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai 5 dimensi administrasi di dalam lembaga DPR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.